Kembali lagi bersama kami di Metro TV Live Event Indonesia Memilih. Kita sudah sampai di segmen terakhir dialog. Ya, di penghujung dari tadi ada 6 narsum, sisa 3 begitu yang masih bertahan bersama kami. Terima kasih banyak. Gitu, iya, dan tentunya juga mendapatkan kehormatan untuk memberikan closing statement gitu untuk di segmen ini. Apa kira-kira yang mungkin bisa diprediksi terjadi paling tidak dalam beberapa hari ke depan? Saya ingin mulai dari Bang Yuri dulu mungkin. Akan seperti apa kira-kira? Ya, apa yang dilakukan oleh setiap pasangan calon dan timnya dalam beberapa hari ke depan, termasuk hari ini, relatif sama. Yakni pertama, semua akan nunggu hasil resmi yang secara berjenjang direkapitulasi oleh KPU sampai tingkat pusat. Meskipun setiap paslon atau partai politik sebetulnya sudah mulai mengumpulkan sendiri juga formulir C hasil pemilu yang mereka sendiri sudah punya tabulasi. Jadi menegasikan antara hasil quick count dengan hasil resmi yang secara manual yang direkap sebetulnya nggak pas juga karena mereka juga sudah punya. Mereka secara umum sudah punya data resminya dan tinggal membandingkan saja apakah berbeda secara signifikan atau mirip atau sama. Oke. Yang pasti apakah real count masih harus tetap menunggu begitu ya? Artinya quick count itu tidak bisa dijadikan referensi. Ya betul. Gitu ya? Secara hukum yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hasil pemilu adalah hasil rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU. Nah yang kedua, setiap pasangan calon juga sama bahwa kita semua akan mencermati proses ini. Apakah ada sesuatu yang berbeda, berubah dan disengaja dari hasil yang diperoleh di TPS sampai nanti jenjang berikutnya. Artinya apakah ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses ini. Termasuk adalah mengidentifikasi setiap pelanggaran dugaan pelanggaran yang sudah berlangsung sebelum ini. Jadi bukan hanya 01, 03 saja. 02 juga banyak sekali data-data yang masuk yang diduga pelanggaran dan merugikan 02. Jadi sama saja. Yang berbeda adalah narasinya. Narasi ke publiknya ini berbeda. Seolah-olah 02 sudah mendesain kecurangan sejak awal dan mereka sudah menyiapkan template TSM. Jadi tinggal mengisi saja itu template yang sudah dirancang sejak awal. Nah, kita beralih kalau begitu waktunya cuma 5 menit, jadi boleh ya kita berbagi. Mohon maaf. Gitu ya poinnya. Silahkan Mas Romi tanggapi. Kita akan baru bisa mendapat sikap resmi dari semua paslon itu setelah real count. Artinya kan setelah 20 Maret ya, paling telat. Yang kedua mengingat banyaknya laporan kecurangan, misalnya barusan saya juga dapat dari Kabupaten Bima di Kecamatan Ambalawi, Kelurahan Rite. Misalnya ketika rekapitulasi paslon 02 112 tapi di Sirekap munculnya 612 misalnya. Yang begini-begini ini masih kita tabulasi semuanya di posko TPN dan tentu akan kita sikapi. Yang kedua, kalau kemudian kita mendapati indikasi TSM terstruktur sistematis dan masif itu kecurangannya berlangsung selama pemilu kemarin, termasuk apa yang tadi menjadi catatan dari Bung Ray Rangkuti, maka tidak tertutup kemungkinan untuk melanjutkan persoalan ini kepada gugatan di MK. Sehingga memang penetapan hasil pemilu akan menjadi mundur setelah putusan MK. Nanti medan pertarungan akan bergeser di MK lagi. Yang rawan adalah ketika kemudian putusan PT UN yang sekarang masih ditunggu, itu kemudian berpotensi mengembalikan Uncle Man, ya bukan Uncle Sam tapi Uncle Man begitu ke MK lagi sebagai ketua gitu. Nah ini yang nantinya masyarakat sipil saya kira harus mengawal. Dan yang terakhir tentu tapi selama berproses di MK itu hasil pemilu belum bisa ditetapkan. Belum bisa ditetapkan. Selama masih ada pihak-pihak yang menggugat. Ketidakpastian politik masih akan ada begitu ya. Dan terakhir saya kira para akademisi, budayawan, para aktivis pro demokrasi semuanya yang merasa prihatin dengan kondisi demokrasi ditandai dengan memburuknya indeks demokrasi di Republik ini harus tetap melakukan pengawalan karena jangan sampai oposisi yang di Indonesia itu hanya ada sedikit di parlemen, tetapi di masyarakat sipilnya malah hampir tidak terdengar. Saya kira ini adalah momentum kebangkitan masyarakat sipil. Jadi kawal terus demokrasi kita untuk keadaban Indonesia. Baik, Mas Ardian, 1 menit saja. 1 menit pertama bahwa kita tegaskan kembali bahwa quick count bukan hasil resmi. Jadi benar kita tunggu hasil dari KPU nanti. Tapi quick count ini selain bisa lebih cepat, ini juga sebenarnya merepresentasikan hasil suara dari masyarakat. Sehingga ini yang perlu dijaga. Bukan hanya oleh pasang 1-3, tapi juga oleh pasangan nomor 2 juga. Karena bagaimanapun, ya masing-masing punya suara. Sehingga inilah yang harus dijaga sampai dengan akhir, itu satu.
terutama juga berarti kalau misalnya hasil versi quick count ini selamat terhadap Prabowo Gibran yang sudah menang satu putaran dengan presentasi yang begitu jauh dengan dua pasangan lainnya. Bahwa Anda kemudian dituduh bagian dari sistem kecurangan itu, bagaimana? Nah, yang menarik ketika kecurangan ini dianggap dengan quick count ya. Padahal quick count ini katakanlah itu hanya kita pakai 2.000 sampai 3.000 sampel. Bagaimana kita mendesain bawah-bawahnya itu sehingga bisa pada akhirnya angkanya bisa pas misalnya dengan angka quick count kita. Satu. Kedua, kita juga tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ini hampir semua lembaga, bahkan saya catat ada 11 lembaga yang secara perhitungan itu juga mirip-mirip. Dan memang kebiasaan dari quick count ini ya bedanya hanya 1% saja, sehingga ini juga yang menjaga kita. Yang ketiga juga jangan dilupakan bahwa selain Pilpres ada juga Pileg. Dan tentu di Pileg ada juga ucapan selamat terhadap PDIP ya, karena udah juara. Kemudian juga buat Golkar, karena ini melesat nomor 2, termasuk juga ada PKB, termasuk juga Nasdem, termasuk juga ada P3 yang ini kemungkinan besarnya lolos, Gus. Kemungkinan besar lolos. Itu gongnya di ujung sebenarnya. Jadi mudah-mudahan hasil ini membahagiakan semua pihak, karena ada yang menang semuanya. Ya, sayang sekali waktunya habis, tapi terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Mas Juri, terima kasih semua atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.